Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu ya, agar kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran. Gitu ya. Siapa yang mau memimpin doa ini? Seperti biasanya, beliau untuk web meeting beliau akan menyampaikan sedikit materi tentang yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, biar kita semangat, hari ini kita senam lagi ya, senam otak. Senam otak itu tujuannya membantu kita lebih berkonsentrasi lagi. Jadi saat kita melaksanakan pembelajaran itu, kita dapat menyerap pembelajarannya dengan baik gitu ya, biar kita semakin semangat gitu ya. Sudah semangat semua ya? Sudah ya, ayo yang kameranya belum aktif, diaktifkan. Ini tak lihat masih banyak yang belum aktif nih kameranya. Coba dinyalakan kameranya. Jadi biar kelihatan wajah cantik sama wajah ganteng-ganteng. Mengingatkan, sudah pada presensi di Cakra Sakti belum? Atau ada yang masih lupa belum presensi? Sudah. Belum. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang kebutuhan bandwidth ya. Masih ada yang ingat nggak? Bandwidth itu apa? Ya, Aviana. Apa Aviana bandwidth? Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat dikirim. Benar ya, tapi yang dikatakan Mbak Aviana ya, bandwidth itu adalah ukuran sebuah data yang dapat dikirim dalam ukuran waktu tertentu. Kita masih akan mempelajari tentang bandwidth. Setelah kemarin kita melakukan analisis kebutuhan, menghitung kebutuhan bandwidth itu berapa saja setiap user dengan kegunaannya yang masing-masing. Hari ini kita akan menguji coba kecepatan bandwidth. Hari ini kita praktikum menguji bandwidth. Bu Nelo akan menyampaikan dulu untuk indikator pencapaian dan juga tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Itu untuk indikator pencapaiannya. Setelah melakukan praktikum gambar yang Bu Nelo sajikan ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang mau jawab? Jadi semakin besar kapasitas bandwidth, maka semakin besar pula data yang dapat dikirimkan. Ya, benar ya, yang disampaikan Mas Farton itu benar. Semakin lebar kapasitas bandwidth, semakin banyak pula jenis data yang dapat dikirimkan. Jika bandwidth ditingkatkan, itu juga dengan jumlah data yang dapat mengalir dalam suatu waktu itu juga dapat meningkat. Dasar istilahnya itu bandwidth itu bisa diistilahkan sebagai jalan raya. Kan ada jalan raya itu, kalau jalan rayanya lebar seperti tol, seperti itu kan lancar. Berapapun banyak kendaraan yang lewat itu akan lancar. Berbeda dengan jalan yang biasa provinsi seperti jalan di depan sekolah kita itu kan sempit. Kalau terlalu banyak kendaraan yang melintasi jalan di depan sekolahan kita, itu juga akan memperlambat laju kendaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan berbeda. Kalau kemarin masih berkelompok, cuma tugasnya beda. Kalau kemarin itu kalian itu mendiskusikan secara teori. Kalau hari ini kita akan praktek. Saya share dulu LKTB-nya sambil saya jelaskan. Kan individu ya, maksudnya setiap orang dalam kelompok itu mencoba prakteknya gitu ya, nggak cuma satu orang aja yang nyoba, yang lainnya nggak nyoba cuma lihat gitu, enggak ya. Yang itu ya tetap berdiskusi secara virtual pakai grup WA yang kemarin. Ya, Nelo tutup ya. Nanti kita lanjutkan seperti biasanya untuk web meeting presentasi hasil kerja kelompok sama
Gimana kalau kita langsung presentasi saja, mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Yang pertama kali mau mempresentasikan hasil kegiatannya, kelompoknya siapa? Saya. Ya, kelompoknya Mbak Feby ya. Nomor 1. Dengan hasil kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian, setiap anak ternyata kecepatan download, kecepatan upload, serta pingnya berbeda. Sebelum digunakan untuk streaming, penguji 1 memperoleh hasil kecepatan download sebesar 5,48 Mbps. Dapat disimpulkan bahwa pada penguji 1 memperoleh hasil download yang paling tinggi dari ketiga penguji. Nah, ya. Bagus sekali ya penyampaian dari kelompoknya Mbak Feby Armila ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Feby. Luar biasa ya, bagus ya. Sudah komplit, jadi benar yang sudah dilakukan kelompoknya Mbak Feby itu benar, sudah melakukan pengujian, kemudian dikumpulkan data pengujiannya per setiap anaknya, kemudian disimpulkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan. Tugas selanjutnya itu kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasinya sudah Gunailul masukkan ke dalam web daring. Nama evaluasinya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa dilihat ya, kelihatan ya. Itu adalah evaluasi bandwidth 2. Sekarang Gunailul tanya, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Eva. Apa Mbak Eva? Kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi konsep bandwidth itu adalah semakin lebar kapasitas bandwidth, semakin banyak data yang dapat dilewatkan. Ada beberapa jenis parameter yang digunakan dalam mengukur lebar bandwidth. Kesimpulan dari Mbak Eva komplit banget, luar biasa. Pokoknya sip banget Mbak Eva udah. Jadi bandwidth itu berbeda ya dengan kecepatan data. Selama ini kan kita mikirnya bandwidth dengan kecepatan transfer data itu sama, ya kan? Sebenarnya itu sangat berbeda. Kalau kecepatan data itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk transfer data. Masih ada satu pertemuan lagi ya minggu depan ya, sebelum kita melaksanakan PAS. Kita akan belajar tentang VoIP. VoIP itu Voice over Internet Protocol. Kalau bahasa kerennya mah kalau kita teleponan pakai jaringan internet, intinya gitu. Kalau kayak sekarang ini yang kita lakukan, ini juga adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi VoIP. Untuk lebih detailnya, kita akan mempelajari pada minggu depan, ya. Iya, Bu. Ya. Nah, karena kita sudah melalui rangkaian pembelajaran kita secara lancar, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kelancaran kita pada kegiatan pembelajaran kita. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama ya. Mas Rifai dipimpin doanya, terus kita selesaikan webcam kita. Nah, Gunailul juga mengingatkan, Gunailul tidak capek untuk selalu mengingatkan, selalu menjaga kesehatan dan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M tidak boleh lupa ya kan. Akhir kata Gunailul ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan ya.